Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Jumpa lagi pada video kami terkait dengan instrumen akreditasi. Pada video kali ini kita akan memperdalam instrumen akreditasi komponen 1, butir 2, indikator ketiga. Mari kita simak bersama. Komponen 1 merupakan penilaian untuk kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Di sini ada 4 butir. Kita akan fokus lebih dahulu di butir 2, yaitu pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ada 4 indikator. Pada video kali ini kita akan membahas indikator ketiga, yaitu mendorong terbangunnya perilaku positif murid berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, di sini ada 4 pembuktian indikator yang bisa Ibu Bapak siapkan. Yang pertama adalah melalui telaah dokumen diperoleh bukti mengenai kebijakan sekolah tentang penggunaan disiplin positif. Yang kedua, melalui wawancara dengan pendidik atau murid diperoleh informasi terkait dengan contoh penerapan disiplin positif. Yang ketiga, melalui observasi diperoleh fakta terkait dengan contoh penerapan disiplin positif. Dan yang keempat adalah opsional, yaitu dapat ditambah bukti lain yang dirasa memadai sebagai dasar penilaian keterpenuhan indikator. Nah, di sini berarti ada telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Mari kita lihat untuk telaah dokumennya. Pada indikator ketiga ini, kurang lebih ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kebijakan sekolah tentang disiplin positif. Ini bisa berupa SK, surat edaran, atau aturan sekolah berkaitan dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, SOP disiplin positif. Itu bagaimana sekolah membuat SOP terkait dengan ketika ada pelanggaran, kemudian ada refleksi dan konsekuensi edukatif. Atau bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplinnya. Kemudian yang ketiga, tata tertib sekolah itu tidak berisi hukuman keras, tetapi konsekuensi yang logis sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Yang keempat bisa juga program P5 atau kurikuler yang sekarang, yaitu kegiatan pembentukan karakter tanggung jawab. Kalau misalkan Ibu Bapak punya dokumen ini bisa disiapkan juga. Nah, yang kelima tidak kalah penting adalah dokumen kegiatan, itu berupa video atau pelaksanaan disiplin positif. Jadi Bapak bisa membuat video berkaitan dengan pelaksanaan disiplin positif menggunakan segitiga restitusi, kemudian bisa diupload di media sosial maupun di website sekolah. Ini akan mendapatkan nilai lebih bagi asesor. Kemudian yang keenam bisa berupa notulen rapat guru. Jadi ada rapat, kemudian membahas tentang disiplin positif. Nah, itu silakan notulennya bisa dilampirkan, berikut juga dengan undangan, kemudian foto, dan daftar hadir guru. Selanjutnya adalah poster atau media edukasi. Jadi ada poster tanggung jawab atau konsekuensi berkaitan dengan disiplin positif. Ya, ini bisa juga menjadi bagian dari telaah dokumen di indikator ketiga. Nah, selanjutnya adalah wawancara dengan guru. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan asesor kepada guru, yaitu bagaimana Bapak Ibu menerapkan disiplin positif di kelas? Bisa kita jawab, saya menerapkan kesepakatan kelas, memberi penguatan positif, serta mengajak siswa memahami dan memperbaiki perilakunya melalui dialog dan refleksi. Yang kedua, apa yang dilakukan jika ada murid melanggar aturan? Saya tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan konsekuensi yang mendidik, seperti memperbaiki kesalahan atau melakukan refleksi agar siswa bertanggung jawab. Yang ketiga, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman cenderung memberi efek jera tanpa pemahaman, sedangkan konsekuensi bertujuan agar siswa sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat, bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab pada murid? Dengan melibatkan siswa dalam membuat aturan, memberi kepercayaan, serta membiasakan refleksi terhadap perilaku mereka. Yang terakhir, apakah ada bukti atau kegiatan yang menunjukkan penerapan disiplin positif? Ada, setiap kesepakatan kelas, jurnal perilaku siswa, serta lembar refleksi yang diisi siswa saat terjadi pelanggaran. Nah, itu adalah wawancara dengan guru. Selanjutnya kita lanjut ke wawancara dengan murid. Jadi kemungkinan asesor akan bertanya kepada murid yang pertama, apa yang dilakukan jika kamu melanggar aturan di kelas? Murid akan menjawab, saya dipanggil guru dan diajak untuk berdialog dengan kesalahan saya. Yang kedua, apakah kamu pernah dihukum oleh guru? Tidak, biasanya kami diajak berbicara atau berdialog. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsekuensi di kelas kalian? Konsekuensi itu memperbaiki kesalahan, misalnya merapikan kembali atau minta maaf. Yang keempat, apakah kamu pernah diminta untuk refleksi? Ya, kami diminta memikirkan kesalahan dan bagaimana supaya tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, apakah menurutmu cara guru tersebut baik? Mengapa?
Iya, karena kami jadi mengerti kesalahan dan bisa memperbaikinya, tidak takut, tapi lebih sadar. Nah, itu adalah pertanyaan yang kemungkinan disampaikan asesor kepada murid. Selanjutnya, bagaimana dengan observasi ketika ada di pembelajaran? Beberapa hal yang perlu Ibu Bapak perhatikan yaitu respon guru terhadap pelanggaran. Pastikan tidak menghukum, tetapi memberi konsekuensi yang mendidik. Kemudian keterlibatan siswa, siswa sadar kesalahan dan mau memperbaikinya. Lalu cara komunikasi guru, dialogis ya, tidak menghakimi. Kemudian penerapan konsekuensinya logis dan berkaitan dengan kesalahannya. Jadi tidak yang hukuman fisik dan sebagainya. Kemudian adanya refleksi. Jadi guru mengajak siswa berpikir tentang perilakunya. Nah, demikian Ibu Bapak. Indikator ketiga di putri kedua ini berkaitan dengan mendorong terbangunnya perilaku positif murid berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.